itu pesan saya itu. Jadi pertama masuk itu kader katanya, gitu kan. Kalau dia iya. Makanya saya senang kemarin ketika banner saya digusur. Kenapa? Saya khawatir Pak Gubernur itu mau menerapkan benar. Benar-benar mau menerapkan perda itu. Alangkah banyaknya masyarakat yang menderita. Masa itu yang mau dibangga-banggain ya kan? Pas lah. Dan dapat penghargaan gara-gara umpan habis. Ada vitamin C-nya kan, sambalnya, ada terasinya, proteinnya, ikan, terong, dan sayurnya masuk gitu semua. Gitu. Jadi kalau pemimpinnya cuma orientasinya nguyut tadi itu kalau bahasa Lampung itu, mongot aja kerjanya ya gimana dong? Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana keluarga sehat Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Sekarang apa kegiatan Bang? Ya sekarang ini kegiatan banyak. Menampung aspirasi. Iya aspirasi gitu kan. Berbagai elemen ya kan datang ngajak diskusi dan sebagainya. Ya kalau kerjaan sehari-hari sih masih seperti biasa mencari penghidupan. Masih aktif tapi ya Bang ya? Iya. Saya masih aktif di partai saya. Masih aktif. Ketua Dewan Pakar. Ketua Dewan Pakar. Ya, Provinsi Lampung PKS. Oh, udah pakar berarti udah lama itu Bang ya. Sudah berapa tahun tuh Bang kira-kira Abang terjun di situ Bang? Ya kalau saya di partai sejak berdirinya. Sejak berdiri? Iya, tahun 99. Ya memang kita juga dulu aktif di kampus kan. Ya, kemudian era reformasi di Partai Keadilan kita ya ikut ya dengan ikut meramaikan apa namanya reformasi dan iklim demokrasi kan ya 99. Sampai sekarang ya Bang? Sampai sekarang enggak berpindah, enggak pindah partai, enggak ngejeda juga, misalnya istirahat enggak. Jadi tipe yang setia juga nih Bang. Iya, jadi saya dari 99 sampai sekarang anggota aktif dan aktif juga sebagai pengurus ya ya. Bang ya. Banyak kesan dan pesannya dari dulu gimana Bang kesan? Dari tahun 99 itu kan lumayan lama itu Bang. Iya. Udah sekitar 23 tahun ya. Iya, iya. Ya sebenarnya reformasi itu berkah sebenarnya. Dalam pengertian bahwa masyarakat ini bisa secara bebas ya berekspresi dan menyampaikan apa namanya ekspresi ini bukan maksudnya hanya sekedar demo dan sebagainya bukan. Ya kan kita bernegara ada dalam keluarga aja kan mestinya kan anggota keluarga kita ini kan tidak dikungkung untuk apa namanya mengembangkan kehidupannya. Oh gitu. Secara luas ekspresi seperti itu sebenarnya. Ya dia ingin seperti apa dan sebagainya dan kita sebagai orang tua misalnya mengarahkan, memandu, berdiskusi gitu kan memberikan masukan. Saya kira di dalam kehidupan bermasyarakat bernegara juga seperti itu. Gitu. Jadi bukan yang namanya kita kan manusia itu kan ada sisi-sisi kreativitas gitu ini kan bukan benda mati yang wah harus begini harus begitu dan sebagainya. Tak kaku ya. Ya tidak kaku. Oleh karenanya saya kira zaman reformasi itu sebenarnya salah satu berkahnya sebenarnya. Iya. Semakin banyak inisiatif-inisiatif begitu kan ekspresi dari anggota masyarakat sebenarnya peluang untuk maju itu lebih besar semestinya. Aktivis juga Bang apa? Ya kita di apa namanya ya, seperti biasa lah ya, itu kan berekspresi kalau dulu kan anak
anak-anak kampus ini kan demon, menyampaikan aspirasi dan jadi terjun juga dulu. ya ikut ya, tapi kita skala daerah aja kan. Ya, seperti itu ya. Kebenaran memang apa namanya, kalau 98-nya sendiri kan sebenarnya kan kita sudah lulus. Oh, udah lulus. Iya, saya tuh lulus dari Unila itu tahun 92. Oh, berarti senior ya. Tahun 92 artinya kalau kaitannya dengan itu tuh bukan atas nama Masio lagi pada waktu itu. Nah, tapi kan kita aktif ya, apa namanya, untuk berorganisasi yang membina masyarakat gitu dan sebagainya. Jadi ya sama junior juga masih juga ya Bang waktu saat itu ya. Iya, karena kita memang kalau bahasanya kan kita kan dulu kan membina kampus. Ya kan, pada zaman-zaman itu kan di kampus itu kan ya masih hidup juga walaupun ada apa namanya NKK gitu kan dan sebagainya. Tapi ya organisasi belakangan kan di akhir pemerintahannya Pak Soeharto kan sudah agak lebih leluasa. Iya. Nah, seperti itu. Itu kan zaman Abang kuliah tuh Bang. Iya. Emang Abang dulu kecilnya di mana? Apa di Bandar Lampung atau di... Oh, saya di Menggala saya. Menggala? Iya. Di kabupaten ya Bang ya? Iya, saya di kota Menggalanya. Kota Menggala? Di kota Menggala. SD-nya? Min, saya di Min. SMP, kemudian SMA kelas 1. Karena di daerah itu, di tempat saya khususnya itu terkenal pada waktu itu sebagai sekolah 9-10. 9-10 apa itu? Masuk jam 9, jam 10 pulang. Iya, karena kekurangan guru. Ya namanya daerah pada waktu itu ya. Tahun berapa itu ya? Mungkin 8. Nama sekolahnya 9-10 ya Bang? Iya, tahun 8. 10. Waduh, murid-muridnya dan semua. Akhirnya kita merasa, waduh ini nanti nggak berkembang nih kalau seperti itu. Akhirnya pindah. Iya. Pas naik kelas 2-nya saya pindah ke SMA WH Lim, sekarang SMA 5. Lampung. Apa dulu semua kayak gitu Bang waktu kecil ya Bang? SD juga gitu juga 90 semua juga? Oh enggak, hanya SMA itu saja. Hanya SMA, iya. Unik SMA-nya. Iya, karena SMA-nya kan masih baru ya, jadi otomatis gurunya masih kurang gitu dan sebagainya. Tahun berapa tuh kalau Abang tahun 92 lulus kuliahnya berarti? Saya masuk kuliah 87, berarti lulus 87, berarti ya sekitar 85. Masih bisa dihitung dulu SMA-nya ya Bang? Iya. Di Menggala. Di Menggala itu ya kayaknya sih yang negeri satu-satunya. Ya bayangkan aja, Menggala itu akhirnya jadi 3 kabupaten kan? Jadi 3 kabupaten. Jadi 2 ya, dengan Kecamatan Mesuji, Kecamatan Menggala Mesuji jadi 3 kabupaten. Oh, iya, iya jadi 2 kan. Artinya kecamatan bisa jadi 2 kabupaten. Sekarang Tubaba ya. Iya, Tubaba sama Tulang Bawang. Nah, seperti itu. Waktu SD-nya tuh kesannya di sana gimana Bang? Sekolahnya? Saya itu waktu itu kan Min ya. Saya merasa saya sekolah di madrasah itu sangat beruntung. Karena sejak awal saya itu dikenalkan dengan nilai-nilai religi ya. Dulu itu kan ada pelajaran itu, ada itu di Min itu selain matematik selainnya dulu berhitung ya. Iya. Itu ada namanya akidah akhlak. Digabung itu. Akidah akhlak. Jadi kemudian cara-cara beribadah ya, kalau akidah kan bicara keyakinan ya, keimanan, bicara akhlak gitu kan. Nah, itu saya merasa sangat beruntung karena kalau sekolah-sekolah lain itu kan tidak ada penekanan khusus. Jadi kalau bahasa kita sekarang ini pembentukan pendidikan dan pembentukan karakter itu sudah sejak dini kan. Dari ya, nah khususnya Islam ya, karena kan memang madrasah ibtidaiyah seperti itu. Dan itulah yang menurut saya kelebihan dibandingkan dengan SD pada waktu itu. Jadi senangnya di situ. Iya, artinya kita nilai-nilai akhlak itu, ibadah segala macam kita sudah lebih dulu memahami, ya kan, dibandingkan kalau yang sekolah di SD. Di SD tetap ada pelajaran agama Islam, tapi dia tidak spesifik ya, misalnya pelajaran agama Islam gitu aja kan. Kalau itu
Islam itu pelajaran agama Islam tuh dipecah-pecah gitu. Jadi banyak, ada kita juga belajar hadis misalnya gitu kan, akidah gitu. Kalau di SD itu kan pelajaran agama Islam tok. Semuanya udah di situ. Ada yang unik gak Bang waktu abang sekolah di MIN itu? Apa yang ada begitu disuruh apa? Ya doa-doa tadi itu kebalik-balik, di orang ada yang doa wudhunya doa makan gitu. Ada nggak kawan-kawan yang begitu atau? Nggak, saya nggak inget bener itu. Itu kita kan kalau di absen, kan dulu pakai sistem absen. Iya, absen. Itu kalau di MIN itu, kalau laki-lakinya jawabnya hadir. Kalau perempuan hadiroh. Hadiroh. Ya hadiroh. Nah, kebenaran teman saya itu ada yang mungkin bukan ngelucu, memang kurang perhatian. Iya. Gitu kan. Jadi dia jawabnya kadir katanya, kadir. Jadi ketawa sekelas itu kan. Nah, itu kemudian itu kesan saya itu. Jadi pertama masuk itu kadir katanya gitu kan. Kalau dia iya gitu kan. Jadi bukan hadir kan. Sama kalau di kampung saya itu kan tradisi misalnya kayak sahur ya. Itu kan ketika imsak. Iya. Itu kan masjid itu kan ngumumin imsak gitu. Mungkin sampai sekarang masih ada kan. Bahkan dulu itu ada yang namanya untuk sahur itu ada pertunjukan orang keliling. Gitu loh, anak-anak SMA gitu mungkin bikin drama gitu sampai pakai kentongan gitu kan, karena nggak ada listrik kan. Iya, keliling kampung sahur, tapi bukan hanya sekedar tiak-tiak sahur. Pada tempat-tempat tertentu mereka berhenti bikin drama segala macam, orang kumpul di situ tuh. Kadang-kadang ya yang kalau drama itu ini apa? Mesti di tempat orang tua saya dia mampir. Oh gitu. Karena orang tua saya ya mungkin termasuk yang ditokohkan lah di kampung itu kan, beliau guru gitu kan. Biasanya mereka gitu mampir-mampir di tempat-tempat tertentu gitu kan. Nah yang saya maksud lucu tadi itu kan imsak. Nah jadi pengurus masjid saya itu ya namanya orang kampung, dia ngedengar. Inilah bahayanya kalau kita belajar itu hanya ngedengar saja, nggak ada guru ya kan. Mestinya harus selain kita ngedengar ngelihat harus ada gurunya kan. Jadi ada yang ngebimbing. Ada yang ngebimbing seperti apa gitu kan. Dia itu teriaknya insaf. Oh, insaf gitu kita. Jadi banyak juga yang tidak sadar. Tapi karena saya walaupun masih kecil, karena kita belajar di MIN tadi itu tuh ngerti bahwa itu bukan insaf. Memang secara logika itu masuk akal juga insaf kan, maksudnya iya kan, sadarlah gitu, ini sudah mau subuh gitu kan, udah berhenti gitu kan. Artinya secara logika mungkin masuk gitu, tapi sebenarnya kan imsak, artinya menahan. Jadi udah selesaikan dulu, tahan, jangan makan lagi kan, kira gitu. Iya. Maaf. Jadi itu yang lucu-lucu di situ tuh. Kemudian ada yang terkesan lagi. Misalnya pendidikan pada waktu itu sangat efisien. Salah satunya kita itu 3 tahun itu belum ini loh, buku itu masih lungsuran kan, kakak saya ada nih. Lungsuran. Ya, jadi buku itu bisa kita pakai. Turun temurun. Iya, kalau sekarang kan buku itu beda dikit aja, bahkan jangan-jangan sengaja dibedain supaya orang beli buku baru. Supaya cetakannya jalan terus. Iya, itu kan kalau menurut saya kan bagusnya diatur juga sih sebenarnya sama pemerintah itu ya, jangan supaya ini kan kita harus belajar bahwa hidup ini juga sejak di bangku pendidikan itu juga kita juga harus diajarkan ya untuk efektif kan, efisien kan, jangan boros. Tapi kalau itu memang digunakan nggak masalah. Tapi kalau hanya sekedar berubah topik kan namanya anak-anak. Begitu dia berubah warna aja dia sudah ngerasa waduh buku dia sudah beda sama temannya. Padahal kan bisa jadi kalau dia masih punya kakaknya ada, dikopikan saja atau yang berbeda itu saja yang misalnya disalin atau apa gitu kan. Ya zaman dulu pakem bukunya masih sama, masih sama. Saya dulu itu tulisan terkenal bagus karena kan nulis, nyatet gitu kan. Nah, itu menurut saya satu hal yang jadi pelajaran. Nah, saya sangat terkesan juga itu dulu itu kan kita setiap kenaikan kelas itu kita makan-makan. Jadi masing-masing guru, murid-murid itu bawa makanan dari rumah. Bawa makan dari rumah, ya kan, sendiri-sendiri bawa rantang, gitu kan. Kemudian
nanti guru juga bawa, kita kadang-kadang tukar-tukeran gitu loh, dikasih atau gurunya ngeliat gitu kan. Nah selain itu saya yang berkesan itu adalah di keluarga saya ini kan pas kenaikan itu kebenaran yang satu yang sama-sama lulus 3 orang, beda-beda kelas, kakak saya, adik. Kita kan suruh bawa bekal, tapi bekal itu di rumah itu cuma ada 2 telur. Orang yang lulusnya ada 3 gitu kan. Gimana ini kalau nanti telur nih gitu kan. Nah, orang tua saya bilang, coba gimana caranya kamu, kata dia, supaya itu bisa ngebaginya, kita bingung. Nah, orang tua saya bilang, telur itu masing-masing itu, gitu kan, kamu potong 3. Jangan dipotong 2, kalau potong 2, ya kan jadi 4, ya kan, 4 potong kan, akhirnya lebih 1, bingung lagi kan, kamu potong 3. Nah, kan kalau potong 3 dapat 6. Nanti dibagi 3, jadi kita tuh dapat masing-masing 2 potong. Oh gitu, iya. Jadi kebagian kan, kebayang kan, iya adil gitu kan, potong 3 dulu, ya kan, berarti kan dapat ada 6 potong kan, berarti kan telur itu kan, gitu kan, nanti cara motongnya inilah. Nah, kemudian orang tua saya juga saya mengajarkan supaya tidak terjadi namanya kecurigaan segala macam, yang motong itu memilih terakhir. Oh gitu. Iya, kan mungkin potongan kan walaupun kita mau sebesarnya mana? Ya maksud saya seadil mungkin gitu, tapi kan mungkin ada keselip juga kan. Apalagi kalau yang motongnya curang gitu kan, ya nggak? Dia potong, ya sayang ini duluan. Jadi orang tua saya mengajarkan yang memotong itu dia ngambil terakhir. Nggak boleh milih duluan. Nggak boleh milih duluan gitu loh. Sehingga dia kan terpacu untuk adil kan, motong itu kan, ya kan gitu kan. Kalau dia nggak ada, nah saya lihat ini pelajaran yang luar biasa bagi saya gitu. Artinya duniawinya dapat hitung-menghitung gitu kan, bagaimana 2 bisa dibagi 3 gitu kan, dipotong 3. Kemudian yang kedua adalah dari sisi akhlak moral. Gitu, yang memotong artinya apa? Kalau kita jadi pemimpin itu ya jangan ngambil duluan. Kan aja iya dong, pemimpin itu nggak kayak gitu. Jadi waktu motong telur kemarin tuh kakak yang tua dong yang motong duluan. Iya gitu. Jangan kita tuh jadi pemimpin nguyut kalau bahasa Lampung gitu kan, ya gitu kan. Lah gimana mau beres pemerintahan itu? Ya saya kira hal-hal yang sederhana itu saja kalau kita dididik dari kecil kan. Banyak hal sebenarnya itu saja saya lihat sangat melekat sampai udah dewasa begini. Betul. Melekat dari kecil. Iya itu yang saya bilang mungkin itu salah satu kelebihannya yang saya. Orang tua sendiri tugasnya di mana, Pak? Orang tua saya dua-duanya guru sebenarnya. Cuman belakangan orang tua saya jadi jupen juru penerangan. Juru penerangan. Nah, zaman dulu itu ada nama juru penerangan, ada menteri penerangan juga kan? Kantor penerangan. Iya, kemudian orang tua saya yang laki-laki itu akhirnya di akhir-akhir masa pensiun. Sebenarnya beliau waktu itu masa mudanya aktif di PSII. Partai Syarikat Islam Indonesia. Oh, zaman dulu masih ada itu. Iya, masih ada. Tetapi kalau saya tidak salah tahun 71 itu dibuat peraturan. Siapa yang PNS tidak boleh bergabung lagi di partai. Kalau mau dia milih gitu kan. Nah, seperti itu makanya orang tua saya tetap PNS. Tapi setelah dia menjelang pensiun beliau masuk Golkar kan zaman dulu kan. Ya, jadi sempat juga satu periode itu beliau jadi anggota dewan juga. Setelah setelah di Lampung Utara. Jadi kalau misalnya saya ini jadi politisi ya sebenarnya ada darahnya juga. Dari orang tua. Nah, ibu saya guru. Ibu guru ya. Ya, kelas sekolah sampai pensiun beliau. Mungkin banyak yang nanya juga sampai sekarang belum tahu. Bang Anton ini berapa saudara, Bang? Saya 7 bersaudara. 7 bersaudara. 7 bersaudara. Nah ya kalau bahasa Lampung. Iya. Tapi normal kalau zaman dulu ya. Zaman dulu normal 7 itu ya. Standar lah zaman dulu. Zaman dulu standar. Benar. Berapa laki, berapa perempuan tuh, Bang? 2 perempuan, 5 laki-laki. 2 perempuan, 5 laki-laki. Iya. Apa nomor? Nomor 3. Nomor 3. Iya. Yang perempuannya? Nomor 1 sama nomor 5. Oh,
nikah deh bang ya. Iya. Diapit juga sama Diapit. penjaga-penjaganya ya. Nah sekarang ini ya itu tadi, kalau dulu normal, sekarang ini kita masih kalah dengan dulu. Anak saya 5. Sekarang kan, kalau dulu kan orang tua saya 7 gitu kan. Santai aja ya. Iya. Kita 5 udah pusing gitu bang ya. Lumayan 5. Udah repot gitu ya. Bayang anak 5 berapa, yang tua umur berapa bang? Yang tua itu lahir tahun 93. Saya mudah menghafalnya karena anak saya itu hampir kayak saya dulu, 2 tahun, 93, 95, 97, 99. Yang terakhir aja yang agak beda. Oh, bonus ya. Bonus. Jadi yang pertama itu sudah menikah, yang kedua sudah menikah, yang ketiga yang pertama menikah itu tinggalnya di Jatinangor. Ya, dengan suaminya. Kemudian yang dua di Jakarta. Nah, yang ketiga ini lagi nunggu, sudah lulus dari UGM. Jadi anak saya yang pertama itu lulusan U4. Yang kedua juga lulusan U4. Yang ketiga ini lulusan UGM. Ini lagi nunggu mau sekolah. Nanti insya Allah September nih mondoknya sekalian. Mau berangkat. Yang nomor 3? Nomor 3 ini lagi nunggu. Dia diterima di Edinburgh namanya. Jauh-jauh semua. Iya, di Inggris. Apa bang? Tinggal berdua. Ya sebenarnya tinggal berdua. Tinggal berdua ya. Jadi. Iya, kalau anak-anak udah ini. Nggak sepi apa, udah biasa bang? Ya, karena kita banyak kegiatan, banyak tamu kayak gini, kadang-kadang ya tidak terasa. Malam aja memang terasa benar kalau udah pulang. Sama pagi-pagi kan. Nah. Anak yang laki berapa bang? Enggak, saya perempuan semua. Anak perempuan semua ya? Oh, alhamdulillah. 5. Tapi nggak berat ya melepas mereka ya dari itu ya? Apa ada motivasi lain bang? Sekolah di luar atau? Sebenarnya kalau saya sih dengan istri sudah bersepakat bahwa pendidikan itu nomor 1. Jadi investasi ke pendidikan itu mungkin 1/3 dari sumber daya yang kita miliki itu ke pendidikan. Ya, karena kita percaya sama yakin bahwa dengan pendidikan itulah kalau kita ingin yang bisa membawa lebih baik itu pendidikan itu. Oleh karena itu ya kita berharap selama anak ini masih kuat, tidak kita paksa-paksa juga sebenarnya harus sekolah sana sebelah sini, ya kita diskusikan lah itu seperti itu. Ya tetap orang kita tua orang tua harus memfasilitasi gitu kan. Lah ya, jauh dari anak. Iya, karena memang pendidikan ini nomor 1. Iya, nomor 1 itu investasi yang paling bagus kalau menurut saya, pendidikan paling utama gitu kan. Dalam konteks komprehensif ya. Maksud saya bukan hanya kita mengejar mungkin untuk profesi tertentu gitu kan. Tapi ya tentu karena anak-anak saya kan rata-rata SDIT semua. IT bukan SDIT. Nah, rata-rata mengenyam ini kayak saya lah. Jemin gitu kan pada waktu itu gitu kan. Jadi itu. Kembali lagi bang, waktu abang kecil dulu itu kan orang tua kan dua-duanya guru. Iya. Pernah nggak ikut orang tua itu ngelihat ngajar gitu di kelas itu? Iya betul sekali. Jadi saya waktu kecil itu dibawa kadang-kadang sama zaman dulu kan gitu, apalagi di kampung kan. Gitu kan. Nah ini ada yang unik. Pada suatu ketika saya dibawa kan. Kemudian tiduran di dalam kelas. Dalam kelas, gitu di depan gitu kan, tidur namanya anak kecil kan. Gitu bangun, kok suasana ini sepi. Biasanya kan namanya anak-anak itu kan kelas 4, kelas 5 apa itu kan orang tua saya ngajar itu kan rame lah. Biasanya kan anak-anak SD gitu. Kok ini sepi? Kenapa? Tanya saya sama ibu, kenapa? Lihat itu katanya. Jadi rupanya itu ada 2 jagoan di kelas itu berantem. Satu itu saya lihat mukanya sudah digerauk gini. Dicakar sampai kayak gini. Lihat kata ibu saya, tuh udah kayak muka macan gitu. Namanya mul. Karena badannya keker gede gitu kan. Dia itu yang kena cakar. Oh, dia justru iya, justru jadi
dipanggil gemol. Kalau gemol itu beruang. Lo tuh mukanya udah kayak gemol lah. Memang mol juga kan. Kalau bahasa Lampung gitu. Itu yang ya gitu kan. Kemudian ketika kita udah sekolah ya tentu ya sih unik juga saya dari kecil itu kan orang tua saya kan guru. Kadang-kadang sudah ini. Jadi saya ini sebelum berangkat karena sekolahnya kan jalan kaki aja kan. Oh, deket ya. Saya ingat benar terkesan betul saya mesti keluar dari rumah itu radio itu loh yang jam 7 itu loh. Yang ada lagunya itu loh. Radio RRI. Iya RRI itu. Coba kalau saya ngedengar itu saya ingat benar kalau ngedengar RRI kan sampai sekarang gitu kan ada lagunya itu kan. Lagu pembuka. Iya, kenapa saya itu jam 7? Karena saya dapat tugas khusus. Gitu loh. Saya sebelum berangkat tuh harus menjemur dulu. Jadi orang tua saya itu hampir setiap hari. Jadi kita dibiasakan itu bahwa baju itu tidak ditumpuk. Begitu. Yang kotor pada hari itu dicuci, gitu loh. Pagi itu jadi orang tua saya nyuci baju, gitu kan. Setelah dia nyuci, mandi sambil nyuci itu, ya kan, selesai, dia siap-siap. Saya tugasnya ngejemur. Oh, gitu. Jadi setelah ngejemur itulah saya berangkat, gitu loh, gitu. Maka saya pokoknya target itu saya perhatikan pas lagu itu jam 7 itulah sudah mulai itu tuh kan masukkan panggilan setengah 8. tugas itu. Iya, panggilan tugas gitu. Nah, itu jadi pelajaran-pelajaran hidup. Jadi saya merasa saya di sekolah dididik dengan alhamdulillah dengan baik. Kemudian di rumah juga saya juga dididik dengan baik, bapaknya bertanggung jawab dengan pekerjaan-pekerjaan. Ya kita bayangkan mungkin anak-anak sekarang itu seperti apa kan. Iya, alhamdulillah Bang ya. Dibesarkan dalam lingkungan yang baik. Alhamdulillah. Boleh diminum? Oh iya, nyantai aja kita. Kopi-kopi khas Lampung ini. Ya. Jadi saya pribadi, pekerjaan-pekerjaan rumah itu hampir saya tahu semua. Bagaimana nyuci, bagaimana nyetrika. Kalau misalnya nyuci itu misalnya lehernya itu yang harus disikat gitu kan. Di lengannya yang kotor itu kan gitu kan. Itu karena itu kena minyak atau kena keringat. Biasanya kan leher, lengan. Kemudian kantongnya harus dikeluarkan dulu karena biasanya banyak kotoran atau apa gitu loh gitu. Itu dulu yang harus disabun gitu misalnya. Termasuk nyetrika seperti apa. Jadi ya alhamdulillah. Ya termasuk. Tapi dulu sering makan gorengan juga gak? Oh iya. Lanjut. Makan gorengan. Iya. Biasa gak dulu makan singkong-singkong? Justru ini saya pernah ngalami dulu. Ya kan? Kita itu. Teringat memori. Iya. Jadi gak singkong ini Bang. Ceritanya kita pernah beras pada zaman itu susah. Jadi beras itu keras, tabur. Beras itu nasi itu setelah dimasak gitu. Hampir kayak beras. Saking jeleknya kualitas beras. Iya, jadi nasi itu tabur gitu, kayak beras. Kalau beras kan enggak nyatu. Kan biasanya kalau nyatu, nyatu. Jadi tapi kok di rumah ini enggak gitu. Saya tanya sama ibu, kenapa beras kita kayak gini? Tapi kok kayak agak ngegumpal gitu beda. Rupanya salah satu akalnya itu dikasih aci. Kasih aci. Iya, jadi dimasak dengan aci gitu loh. Sehingga dia nggak tabur itu beras. Tapi sering makan singkong juga ya Bang? Iya, singkong, kemudian jagung ya. Saya paling favorit itu jagung itu di ini. Di papras. Di ini gitu kan. Bukan di pipil ya. Tapi itu nggak dipipil kan. Pipil kan dia nggak di ini pakai pisau. Oh, pakai pisau ya. Ya kan, diserut. Campur kelapa, campur gula. Wah. Itu saya ini bener itu. Wah. Bangga alhamdulillah. Jadi itu tisu ada. Jadi alhamdulillah. Ya dari segala hampir dari berbagai sisi saya merasa beruntung lah saya waktu kecil itu kemudian hidup di desa gitu kan, di kampung seperti itu. Penghasilan desanya itu dulu waktu kecil tuh banyak apa itu Bang di sana? Oh, kalau di Menggala itu ikan sebagian besar karena kan Sungai Telombang pinggir Sungai Telombang pas. Jadi melimpah ikannya Bang? Oh dulu alhamdulillah ikan melimpah, kemudian variasinya banyak. Kalau sekarang kan kita tuh emas nila. Kalau dulu macam-macam namanya ikan. Apa yang Abang ingat?
Kelais, lepam. Kalau ini bahasa ininya ya, bahasa Indonesia ini kadang-kadang saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Lomo. Tapi inget nggak bahasanya udah jadi sayur tuh apa Bang? Paling enak itu diapain tuh Bang? Betok gitu kan. Betok, Iya, macam-macam. Kalau betok itu enak dibakar. Itu baunya udah ngundang selera loh betok itu. Kalau dibakar tuh beda baunya dengan gurame dengan emas itu. Kan betok tuh kalau dibakar termasuk tembakang. Dan tembakang itu kan telurnya gede-gede kalau lagi musim bertelur itu kan. Ada nggak sampai sana Abang pulang kampung lagi yang buka-buka rumah makan yang ngerti Ada. masakan-masakan? Ya cuman paling banyak sekarang ini gabus, nila. Ya. Kalau yang itu udah nggak ada, hampir nggak ada, udah jarang. Makanan khas daerah sana sendiri apa Bang? Banyak. Seruit. Seruit itu. Iya, seruit Lampung. Seruit Lampung. Wah, kalau menurut saya itu belum ada yang ngalahin tuh sampai sekarang. Seruit Lampung itu Bang ya. Makanya kita kalau kadang-kadang ketemu sama kakak adik gitu kan, kerjanya kalau kita lagi kumpul, itu kakak-kakak tuh nyeruit. Hobi nyeruit juga ya. Iya. Kita kalau makan pakai sayur selain nyeruit ya paling nambah sekali. Seruit Lampung. Kalau pakai nyeruit itu bisa nambah dua kali lebih. Nambah nafsu makan ya. Iya, nambah nafsu makan gitu. Wah, kalau ya tapi ini kan namanya tradisi ya, masing-masing itu beda. Tapi sampai sekarang Lampung ini masih ya. Kalau menurut saya sampai sekarang belum ada yang bisa ngalahkan masakan ibu saya. Luar biasa. Menurut saya gitu kan, kita makan di mana gitu kan. Tempat enak pun rasanya belum pas. Belum bahas itu. Kalau ibu sendiri masih ada Bang? Masih alhamdulillah. Masih ada. Orang tua udah meninggal. Kalau yang laki-laki dan yang Kalau ibu masih ada, alhamdulillah ya. masih. Jadi kalau kangen ya ke rumahnya makan-makan di Ya kadang-kadang apa namanya inisiatif dari saudara-saudara itu kan. Dan kayaknya sih bukan hanya keluarga saya, rata-rata orang Lampung, apalagi tulang bawang biasanya gitu. Kalau kumpul-kumpul keluarga itu nggak pernah lepas di seruit itu. Oh, iya. Maka lumayan juga kan tempat-tempat seruit itu kan di Bandar Lampung nih kan, lumayan kan sebenarnya kan. Seruit itu Lampung itu memang Iya. jadi trademark bener Lampung sebenarnya ya Bang. Iya. Yang mengangkat Lampung itu seruit ya. Iya. Karena kalau menurut saya seruit itu sebenarnya banyak hal yang diajarkan. Yang jelas kita diajarkan guyup. Kalau bahasa kami itu di Menggala itu ya mungkin adu liur, tukar liur. Wow, itu bahasannya. Karena itu kan di satu wadah tuh. Semuanya ngambil di situ. Jadi seruit itu nggak sendiri-sendiri. Kalau zaman kalau aslinya itu seruit itu kita keluarga ngumpul begini, seruit itu satu wadah. Kalau yang nasinya beda-beda. Iya, nanti kita ngambil seruit dari situ. Makanya adu liur itu kan. Nah biasanya yang bikinin seruit itu ibu. Karena kalau kita yang lain tuh nggak pas ngeraciknya, Nah itu artinya apa? Begitu kita kumpul keluarga itu berarti kesatuan, persatuan keluarga itu tuh kuat erat. Kuat ya Bang ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya ya penuh dengan gizi seruit itu. Ya gimana? Ada vitamin C-nya kan, sambalnya, ada terasinya, proteinnya, ikan, terong, gitu, sayurnya masuk di semua. Gitu. Ya, walaupun sekali lagi ini kan beda-beda tradisi ya, tapi menurut saya itu yang diajarkan ya satu hal di situ kan. Kenapa Abang ini orang tuanya keturunan dari keluarga guru, kok bisa tertarik ke politik itu gimana itu Bang? Yang kepikir gak dari kecil mau saya mau terjun di dunia politik gitu enggak gitu atau cita-cita lain Bang? Ya sebenarnya sih enggak, sebenarnya tidak ke politik walaupun orang tua saya tadi itu kan pernah di akhir itu saya sebenarnya sih cita-citanya sebenarnya mau ke teknik, insinyur teknik sebenarnya. Mau ngapain tuh Bang cita-cita itu? Ya waktu itu kan kita namanya masih anak-anak orang kampung kan. Kalau mendengar namanya insinyur gitu kan, apalagi teknik gitu kan. Ya, wah itu sesuatu yang luar biasa kan. Iya gitu kan. Nah belakangan saya setelah lulus SMA ternyata di Unila itu tekniknya baru D3. Oh gitu.
gitu. Akhirnya yang S1 pertanian, masuklah saya pertanian gitu. Iya, saya di satu pertanian dulu justru gitu kan. Makanya kalau ngomong pertanian, ya mudah-mudahan masih inilah ya, Paham, masih yang melekat juga mengerti lah ilmu-ilmunya, dari ya. sisi konsep ya. Kalau dari sisi pengalaman dan sebagainya kan saya juga di Komisi 2 ya 5 tahun sebagai ketua Komisi 2 di provinsi. Salah satu yang ditangan itu persoalan pertanian. Jadi paham juga kondisi pertanian Insya Allah. Provinsi Lampung. Iya, Insya Allah masih bisa, dan saya juga sampai sekarang masih update ya. Sama para petani kawan-kawan. Iya, iya ya. gitu. Ya, itu yang saya katakan tadi itu, bahwa pendidikan itu walaupun tidak harus formal ya, itu harus nomor satu. Artinya bagaimana kita meningkatkan diri kita dan sebagainya. Kok bisa dari pertanian itu terjun ke anggota dewan? Ini apa yang ngebuka hati ya untuk terjun menjadi ya jadi politik atau terjun di dunia? Ya, jadi kan tadinya kan kita kan karena kita sambil kuliah tadi itu ya, peduli gitu dengan masyarakat, kemudian ada reformasi setelah saya lulus itu ternyata kita menyadari bahwa yang berperan sangat besar itu sebenarnya para politisi. Bukan saya, dia harus di petaninya ya. Iya, karena mereka inilah yang mengatur kan. Iya kan? Mengatur. Kalau kita hanya petani tok, tidak pandai mengelola, ya kan? Itu kan ya agak berat jadi petani itu kan. Saya kira gitu loh. Harus punya ilmu mengelolanya, manajemennya. Nah, politik ini mengelola di atas itu kebijakan publik yang dikelola. Begitu kan? Yang dikelola itu adalah publik. Masyarakat banyak dengan macam-macam profesi dan sebagainya. Nah, itu saya dapatkan ya setelah saya masuk partai politik. Jadi wajar sebenarnya kalau apalagi di dalam regulasi kita kan ya sebenarnya parpol ini sebenarnya salah satu nyawanya negara ini, karena rekrutmen politik dan pendidikan politik itu kan ada di parpol, walaupun pada tingkat daerah ada independen. Artinya seleksi kepemimpinan itu ada di parpol. Makanya sebenarnya parpol itu perannya sangat besar. Tapi sekarang kan kadang-kadang kata orang berubah. Mestinya parpol di tempat pendidikan politik, sekarang nih parpol itu jadi kendaraan politik. Yang bisa dia sewa gitu kan. Dan cilakanya lagi kalau pengurus parpol itu sendiri tidak memahami, tidak menyadari itu. Jadi kerjaan dia itu bagiannya nyewakan parpol dia gitu kan. Wah, itu lebih ini bagus. Itu kalau kader saya cuman segini dapat sewanya gitu, atau mungkin nggak nyewa gitu, gratis. Bagusnya itu sewa sekian. Udah hitung-hitung di kalkulator untung sekian. Daya tidak mencerdaskan. Dia tidak mencerdaskan dong apa fungsi parpol. Walaupun tidak ditutup juga pintu bahwa parpol itu juga bisa menjadi sarana potensi-potensi di luar parpol itu sendiri gitu. Tapi jangan berubah dong. Iya, makanya kalau saya termasuk senang dengan partai saya, nggak sembarangan orang yang bisa tiba-tiba bisa jadi pimpinan parpol, karena kita punya kriteria yang jelas. Ada pembinaan anggota ya, kalau istilah orang kaderisasi, hanya orang memiliki kualifikasi tertentu saja yang bisa bukan bergabung. Kalau bergabung silakan siapa aja, jadi pimpinan partai maksud saya. Nggak bisa ada seorang tokoh masuk partai PKS langsung jadi ketuanya, yang nggak bisa sampai saat ini, gitu kan? Berarti itu karena parpol ini kan bukan kendaraan politik, ini pendidikan politik, salah satu fungsinya. Jadi parpol abang itu bukan parpol keturunan juga ya? Mudah-mudahan. Jadi dia nggak ya demokrasinya lebih kuat juga. Betul. Ada kan yang seperti itu kan, Bang? Iya. Jadi balik lagi ke tadi, ternyata walaupun orang sering dulu dengar politik itu kotor, ya ternyata tidak, tergantung orangnya. Makanya saya tertarik gitulah untuk terjun di politik pada waktu itu. Ya, karena perannya sangat strategis itu. Sangat besar ya, Bang. Iya, sangat besar. Peran selama ini di kota dari tahun berapa, Bang?
Jadi kalau bergabung? pengalaman parpol ya, Pengalaman parpol. saya ini begitu bergabung di parpol, saya itu pertama itu di PK, saya itu ketua bidang kaderisasi, ngelola pengkaderan, kemudian apa namanya, jadi wakil ketua di PK itu kan, ketuanya Di kota itu? enggak di provinsi. Di provinsi. Nah, Ustadz Abdul Hakim kan, karena saya langsung di provinsi pada waktu itu, jadi pengurus langsung ngurus provinsi. Nah kemudian pada periode berikutnya, karena partai kita juga ingin mengembangkan sayap-sayap partai, pengembang partai, pada berikutnya saya, kalau saya tidak salah tahun 2003 ya, 2002 itu saya itu diamanahi, diminta sama teman-teman itu menjadi ketua partai di Bandar Lampung. Tahun? 9, kelas 99 saya masih PK ya, 99, kemudian itu sekitar 2000-an lah, saya agak lupa itu saya ketua DPD. DPD. Ya, Kota Bandar Lampung. Kemudian masih muda saat itu ya Bang? Iya, masih muda. Sekarang juga kayaknya masih muda. Kayaknya nggak jauh beda umur ya. kita. Setelah itu saya periode berikutnya itu jadi sekretaris umum di provinsi. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Kemudian berikutnya saya jadi ketua majelis pertimbangan wilayah. MPW namanya. Itu 2 periode 10 tahun. 10 tahun ya Bang? Ya, 10 tahun. Jadi, nah ketika terakhir 2020 urusan berakhir itu saya tidak di kepengurusan lagi, tapi kemudian terbentuk Dewan Pakar. Ini saya di Dewan Pakar. Nah itu pengalaman di partainya. Nah ketika tahun 2004 pemilu kan 99 2004, 99 saya sudah ikut pemilu di Lampung Utara, tapi kan sistemnya beda, nggak sistem daerah pemilihan. Pada waktu itu suara itu diakumulasi kan, nggak dapat kursi. Kemudian malah PK-nya nggak lolos kan. Nah 2004 saya itu ikut di Kota Bandar Lampung, jadilah anggota Dewan 2004. Malah di Kota Bandar Lampung? Ya, 2004 sampai 2009. Nah diamanahi sebagai pimpinan Dewan, wakil ketua DPRD. Kemudian 2009 itu terpilih di DPRD provinsi. Ya oleh teman-teman saya dipercaya lagi jadi pimpinan Dewan, wakil ketua DPRD provinsi. Kemudian tahun 2014, berarti kan 2004, 2009, 2014, saya terpilih lagi. Saya dimanain teman-teman jadi ketua komisi 2. Itu yang membidangi perekonomian, itu yang saya bilang tadi, peternakan, pertanian, di situ industri segala macam di situ 5 tahun. Nah setelah saya nyalon di DPR RI ya belum berhasil, kemudian sama teman-teman di DPR RI fraksi PKS di komisi 2 juga saya diminta jadi tenaga ahli. Nah berhubung karena saya juga ada niat ke eksekutif, karena saya di sana harus ngantor, maka saya resign setelah 2 tahun di sana, karena saya mau concern ya di Lampung gitu kan, ya nyalon. Eksekutif ya Bang ya? Iya eksekutif, kira-kira seperti itu. Gitu. Ya itulah kira-kira. Kalau saya tahu nih Bang, alasan Abang kenapa awal mula dulu itu ke Lampung Utara. Mengingat jejak orang tua juga. Iya betul. Rekodnya di Lampung Utara, saya tahu itu. Tapi kenapa Abang bisa beralih ke kota? Alasannya apa itu Bang dulu tuh Bang? Ya karena saya kan diamanahin jadi ketua kota. Ketua kota kan. Apa yang menarik dari kota itu Bang? Ya sebenarnya begini, kota itu laboratorium yang sangat bagus sebenarnya ya untuk membangun kehidupan masyarakat gitu kan. Ya multikultur gitu kan, kemudian dia lebih dinamis ya pada waktu itu kan, sehingga sebenarnya kemajuan-kemajuan, inovasi segala macam sebenarnya mestinya kota itu bisa jadi contoh sebenarnya gitu. Dalam hal yang saya sebutkan tadi itu kan inovasi gitu kan, ya kan, karena dia sudah lebih terbuka kan, lebih dinamis.
mengelola orang yang bermacam-macam, profesi, suku dan sebagainya, gitu kan. Dan di mana-mana kan biasanya peradaban itu dimulai dari kota kan sebenarnya, iya gitu kan. Peradaban satu daerah. Iya, satu daerah biasanya dimulai dari kota kan. Makanya kalau dalam apa namanya, kalau dalam Islam ya, ya di dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu, ada namanya Madinah. Madinah. Jadi Arab itu Arab Baduy banyaknya, tapi ketika mereka berkumpul di satu tempat, namanya kota Madinah. Madinah itu artinya kota. Dan di situ kan peradaban terbangun. Ketika dia berpencar-pencar kan gimana dia mau sempat membangun peradaban kan, gitu kan, kira-kira seperti itu kan, ya kan? Disitulah dinamika interaksi antar manusia itu ya kan bisa diatur. Kalau orang hidupnya di hutan-hutan, di padang pasir, ya kan aturan-aturan sendiri aja kan. Kalau itu kan, ya nggak? Iya masing-masing. Kalau kan akhirnya ada lampu merah, gitu kan, gitu kan dan sebagainya. Karena disitulah berkembang kan dinamika. Karena dinamikanya banyak kepentingan, apa sih banyak latar belakang. Waktu di kota itu sebagai anggota dewan. Ya sebenarnya sih, kalau tugas anggota dewan kan cuma ada 3 kan. Dia fungsinya 3. Pertama adalah bersama dengan pemerintah daerah itu membuat peraturan, kebijakan, namanya Perda. Kemudian yang kedua bersama juga dengan pemerintah itu membahas anggaran. Ya, ya sebenarnya bukan sekedar mengawasi juga gak Bang? Ya itu mengawasi yang ketiga. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat perannya itu besar. Karena dia bukan, istilah orang sekarang itu bukan sekedar tukang stempel, enggak. Jadi yang dimaksud dengan representasi perwakilan rakyat itu adalah dewan, bukan gubernur bupati. Gitu loh, yang mewakil rakyat itu disebut wakil rakyat itu anggota dewan loh, bukan gubernur bupati loh, gitu loh. Artinya dialah yang mestinya apa namanya aspirasi, keinginan, harapan, hati nurani, pikiran rakyat itu mestinya ada di wakil. Apa yang dialami oleh masyarakat itu, yang dia harus perjuangkan. Oh iya, gitu kan. Nah, menurut Abang ini sendiri waktu saat Abang memimpin di kota itu sudah baik atau belum Bang? Apa perlu masih lagi diperbaiki lagi atau ditingkatkan lagi? Hingga sekarang ini Abang melihatnya bagaimana itu Bang? Kalau di kota ini, kalau menurut semenjak saya, Abang tinggalkan dan semenjak Abang duduk itu gimana itu perkembangannya? Apa masih ngikutin nggak sih? Apa udah konsen ke sana aja? Gitu? Ya sebenarnya kalau menurut saya gini ya, yang namanya kemajuan itu mesti terjadi dan harus. Kalau saya lihat di kota ada kemajuan. Cuma memang perlu yang jadi catatan kita. Kemajuan yang kita capai itu haruslah melampaui atau paling tidak bisa mengimbangi juga problem yang berkembang, dinamika yang berkembang. Semestinya begitu kan. Artinya jangan sampai harapan masyarakat, dinamika yang terjadi masyarakat itu sudah tinggi, tapi pemerintahnya tertatih-tatih. Nah sementara kan rata-rata kan pemerintah daerah ini kan untuk menyelesaikan pelayanan dasar aja masih tertatih-tatih. Tatih-tatih itu kayak mana tuh? Berjalan tetapi yang nggak ini ya, nggak lancar gitu. Iya. Bincang. Belum sehat Bang. Ya misalnya nih, kan fungsi pemerintah kan ada beberapa fungsi. Contoh misalnya fungsi pelayanan, fungsi regulator, ya fasilitator, kemudian ada fungsi pembangunan dan pemberdayaan. Nah coba kita lihat, misalnya gitu kan, termasuk pemerintah provinsi lah misalnya gitu. Misalnya dia mengatur, ya termasuk misalnya perlindungan, keamanan, ketertiban, itu kan salah satu yang digunakan untuk menggusur banner saya itu. Itu perdanya benar ya Bang ya? Iya, karena itu ada fungsi pengaturan, fungsinya itu adalah bagaimana melindungi, menertibkan, menenteramkan masyarakat.
sudah benar pemerintah Iya sudah benar aturannya. Aturannya ya. Iya, tapi kalau maksud saya itu dipraktekkannya benar apa enggak? Oh gitu. Kalau misalnya dia melindungi masyarakat, dia kan bukan masyarakat tertentu yang dilindungi. Ya saya juga harus dilindungi dong hak-hak Iya. saya gitu misalnya gitu. Iya benar. Termasuk masyarakat juga ya. Ya semuanya. Makanya saya senang kemarin ketika banner saya digusur. Kenapa? Saya khawatir Pak Gubernur itu mau menerapkan benar. Oh. Benar-benar menerapin perda itu. Alangkah banyaknya masyarakat yang menderita. Pedagang-pedagang kecil harus digusur semua gitu kan segala macam. Ternyata cuma banner saya. Jadi saya senang. Ya masyarakat nggak terganggu ya. Nggak terganggu. Masih Saya tadinya khawatir loh. Khawatir. Waduh, saya khawatir akan banyak korban ini gara-gara perda ini. Tapi begitu cuma banner saya, ya alhamdulillah gitu kan. Masyarakat masih bisa aktif. Masih aktif gitu kan, masih yang lain-lain masih bisa, Erick Thohir masih bisa gitu kan. Ya, Bang, ya. Alhamdulillah. Jadi saya nggak masalah lah. Bersyukur juga. Bersyukur gitu kan. Saya tadi saya khawatir benar, Bu. Nggak diperhatikan ya, Bang. Iya. Ternyata diperhatikan juga ya, Bang. Pikir ya? saya jalur 2 itu banyak yang dagang di trotoar akan dihabisin gitu kan. Waduh, saya bilang kasihan. Bener-bener yang pinggir jalan yang kasihan pikir saya mereka ini kan yang nggak ada tempat promosi, terpaksa dia mau dagang apa dipasang sama dia di median jalan kan banyak itu. Banyak di Kemiling masih banyak. Banyak, Bang. Punya Pak Herman juga masih banyak itu. Nggak tahu itu kayak mana itu aturannya kayak mana gitu. Tapi ternyata enggak, punya saya sendiri. Ya alhamdulillah. Gitu. Masih diperhatikan juga ya, Bang. Ya. Yang lain nggak gusur gitu. Nah itu sebenarnya fungsinya itu. Nah inilah pemerintah itu kan harus mampu mengayomi, ya kan, dan melindungi hak-hak warganya. Berarti ada kebijakan yang nggak pro sama rakyat juga ada yang pro, ada yang tidak pro juga. Nah itulah. Nah ini yang mungkin bisa kita bedah lah ya. Nanti kita akan lihat ya. Nanti kalau kita sudah khusus ingin berbicara masalah itu kan cuma contoh saja. Oh iya. Fungsi pemerintah itu adalah melindungi, ya kan, memberikan ketentraman, keamanan, gitu kan, misalnya gitu kan, pada masyarakatnya gitu kan, memberikan hak-hak yang sama, gitu kan, kesempatan yang sama, gitu kan. Ya dari sisi itu fungsi pemerintah juga, pelayanan dan sebagainya. Nah, contoh misalnya kalau ditanya, misalnya, ya nggak harus di kota atau di mana lah, secara umum ya di provinsi kita ini. Kira-kira seperti apa misalnya? Fungsi pelayanan saja. Iya. Pelayanan dasar. Gitu kan? Masih banyak kan kita melihat pelayanan dasar ini yang belum bisa dipenuhi, belum didapatkan oleh masyarakat. Itu yang mendasar ya. Iya. Misalnya tadi itu kesehatan. Kemudian pendidikan. Gitu kan? Keamanan. Begitu kan? Belum lagi misalnya kalau kita bicara ekonomi, ya kan, itu yang sering disebut-sebut itu kan secara statistik kan kita kemiskinan. Iya. Ya jadi acuan. Iya. Itu saya kira harus menjadi patokan utama dong. Iya. Ya contoh ya, kita ini kan mancing. Ukurannya mancing itu kita sudah berapa jam mancing apa dapat ikannya? Iya. Benar nggak? Ya kalau berhari-hari mancing pulang nggak bawa ikan nggak berhasil dong. Iya. Masa berhasilnya umpannya habis gitu kan? Anggarannya habis itu berhasil dia karena umpannya habis dalam waktu. Bukan hasilnya. Ya bukan hasilnya ya gimana? Berat juga itu ya Bang ya. Iya makanya kalau ada orang bangga mancing karena umpannya habis, ya kan tepat waktu ya saya pikir itu salah ya. Salah kaprah lah. Hasilnya yang kita perlu. Iya dong. Bukannya hasil mancing itu apa ya? Iya dong. Masa ukurannya siapa yang cepat habis bisa-bisa dibuang tuh umpan, diam-diam gitu entah kemana gitu. Mudah kalau ngabisin umpan. Mudah lah. Anak kecil juga bisa ngabisin umpan. Taruh di kail ya Bang, taburin di kolam. Ya itu dia maksud saya. Masa itu yang mau dibangga-banggain ya nggak pas lah. Dan dapat penghargaan gara-gara umpan habis. Juga ya. Ikan entah kemana dapat. Jadi nggak ada orang lomba mancing itu karena umpan habis. Nggak pasti ada. Berapa kilo dapat? Iya, atau berapa ekor gitu kan? Iya, berapa banyak? Iya kan macam-macam. Kalau lomba mancing itu belum ada saya lihat Bang. Iya, betul lomba mancing. Ini lomba mancing loh. Iya. Memang luar biasa ya. Iya. Pemancingan di Lampung juga banyak gitu. Yang hobi mancing juga banyak.
Nah, motivasi kembali lagi Bang, motivasi Abang ke legislatif kembali ke provinsi. Ya, Mungkin saya juga sedikit tahu lah alasannya kenapa. ya. Mungkin ada beberapa cita-cita Abang yang belum tercapai kan, Ya, hingga Abang berangkat lagi ke legislatif tingkat provinsi yang lebih tinggi. iya, gitu. iya. Dan akhirnya tercapai, Iya, alhamdulillah. iya. Sama dengan bidangnya di Iya, pertanian betul. tadi, ekonomi Betul. Bang ya. Selama Abang memimpin atau duduk di sana Bang, di DPR provinsi itu Bang, gimana Bang kondisi pertanian menurut Abang? Ya itulah, makanya kan kita prihatin ya kan, kalau kita bicara satu hal itu kan harus ada ukurannya. Artinya bukan mau-maunya kita aja. Kalau misalnya kalau pertanian itu namanya NTP, NTP. nilai tukar petani. Ya, kalau menurut saya memang kalau kita ingin membandingkannya itu sebenarnya bisa juga kita bandingkan dengan daerah lain atau dengan nasional. Ini perbandingan. Ya. Jadi kalau menurut saya jangan ngelihat kita bagus sendiri. ya. Ya. Tapi kadang-kadang menurut saya itu absurd juga. Absurd juga. Iya dong. Kalau kita misalnya negara gitu, ini secara umum nggak maju, kemudian kita lebih maju dikit, langsung kita bangga. Iya. Misalnya kita lebih bagus dari provinsi lain, bangga kita. Iya bangga. Apalagi kalau nggak bagus ya. Maksud saya lebih bagus aja nggak perlu bangga. Apalagi iya karena yang ingin kita bandingkan itu adalah dengan harapan masyarakat. Bukan persaingan antar iya, untuk apa antar daerah, itu hanya untuk acuan saja. Sekarang misalnya kalau daerah lain NTP-nya nilai tukar petani misalnya 105. 105 itu artinya begini. Biaya produksi, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani, gitu kan, hasil yang dia dapat setelah dikurangi, nah itu apa namanya? Itu namanya mengukur NTP. Kalau dia 105, itu berarti bahwa biaya yang dikeluarkan petani itu dibandingkan dengan yang dapat itu lebih cuma 5%. Itu kadang-kadang dalam waktu setahun, kadang-kadang waktu 6 bulan gitu loh. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh petani? Kecil juga. Ya sangat kecil. Keuntungan mereka ya sangat kecil. Jadi petani sekarang nggak ada yang bisa dibanggakan. Misalnya kalau padi sebelumnya asal bisa makan aja. Yang susah lagi kalau dia jadi petani justru nggak bisa makan beras. Harus jaya Bang mereka itu Bang. Kalau menurut saya petani itu harus jaya. Memang benar harus jaya. Kalau enggak nanti ikut jadi politisi juga nanti bahaya tuh Bang. Kita harus jayakan itu Bang, petani itu Bang. Setuju gak Bang menurut Abang? Kalau saya sangat setuju. Gitu kan. Apapun pun namanya. Iya. Tapi yang penting kan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau nama kita bisa bikin-bikin. Oh iya. Makanya kalau menurut saya sih ya jauh-jauh dari berjaya lah, bangkit aja belum. Oh, belum bangkit. Ya, makanya saya Lampung bangkit gitu. Ya nah, ukuran tadi. Sekarang saya mau nanya, walaupun mungkin kita lebih tinggi dari daerah lain, tapi apakah itu sudah bisa menjadi harapan masyarakat khususnya petani? Apakah bisa kita banggakan? Biar bangga nggak bisa. Belum tentu ya. Betul. Kalau dia misalnya kira-kira 120 gitu kan 20% gitu kan kira-kira gitu kan, petani juga udah mulai merasakan. Kalau 5% apa, bayangkan ya, itu kan begini, kalau misalnya saya keluar 100 juta, berarti untungnya itu cuma 5 juta dalam waktu sekian bulan itu atau 1 tahun. Tekor. Ya tekor dong, karena 100 itu mau dibalikkan lagi sudah untuk biaya tadi kan. Nah, sekarang 5 juta, apa yang bisa kita lakukan? Udah makan minum di situ, pendidikan di situ, kesehatan di situ. Mau kapan berjayanya petani? Iya. Misalnya kita mau rumah baru, misalnya petani atau anaknya sekolah. Nggak sejahtera berarti. Iya nggak sejahtera lah udah pasti. Jadi kita harus bangkitkan itu. Ya, harus bangkitkan petani seperti itu. Misalnya itu contoh, misalnya dari sisi petani. Dan itu sebenarnya ada konsepnya dan ada best practices-nya juga. Ada petani-petani tempat lain itu bisa mampu. Kenapa? Itu menarik itu Bang. Nah itu saya kira mungkin nanti bisa di lain waktu atau gitu kan. Nanti kita bocorannya sedikit petunjuk Bang itu. Betul. Keren itu Bang, program itu Bang, menurut saya. Itu misalnya baru satu hal. Kemudian misalnya nelayan kita seperti apa. Kan sebagian besar di situ. Yang sering saya katakan lah, sebenarnya potensi Lampung ini sangat besar. Besar ya Bang ya.
Pertama dari sisi apa namanya sumber daya alam, khususnya pertanian, perikanan dari sisi geografinya itu ya, itu sangat luar biasa. Wisatanya juga keren. Oh iya, ini harus wisata, ini harus Wisata dibangkit. pertanian kan bisa juga Bang kita Banyak, kembangkan. itu banyak. Seperti daerah lain kan kita Iya. bisa kembangkan wisata pertanian, Betul. wisata perkebunan. Betul. Bisa juga ke arah situ ya Betul. Bang ya. Tapi kalau pemimpinnya cuma orientasinya nguyut tadi itu kalau bahasa Lampung itu. Nguyut, ya. Mungut aja kerjanya ya gimana dong. Gitu kan. Saya kira bisa. Bisa ya Bang ya. Gitu. Udah banyak konsep-konsep orang Lampung ini itu sumber daya alam. SDM-nya penduduk kita banyak, orang pintar banyak. Harus kita budayakan. Gitu kan. Itu yang disebut dengan kolaborasi. Berarti orang-orang pintar, bukan hanya segelintir berarti Oh, Bang ya. banyak, dan saya kira mereka mesti mau membangun Lampung ini, asal mereka ada trust, Ada kepercayaan. Iya, ada kepercayaan, atau diberikan kepercayaan. Boleh juga. Betul. Karena kalau kita disekat-sekat dengan politik itu kan hanya satu bagian kompetisi. Setelah itu ya kita ngebangun. Jangan ngomong-ngomong politik terus. Makanya saya juga sebenarnya bagi orang yang sudah di pemerintahan, menurut saya kalau dia sudah mulai berpolitik sekarang, menurut saya nggak pas. Karena tugas dia harus ngebangun. Iya. Mestinya banner saya jangan diperhatiin dulu kalau lagi sekarang. Iya, tugas masih banyak. Fokus aja. Fokus aja ngebangun. Fokus menjaya. Betul. Kalau menurut saya kalau misalnya orang yang sudah diamanahi jadi gubernur bupati sekarang sudah mau sibuk kampanye, fokuslah sama daerahnya. Iya, kalau menurut saya itu berarti dia itu nggak benar. Kalau menurut saya belum pas. Belum menjadi pemimpin sejati. Karena udah mikir jabatan lagi. Sementara yang sekarang aja belum jalan dengan bagus. Belum selesai. belum selesai dong. Fokuskan dulu ya. Iya dong. Jadi kalau menurut saya mesti seperti itu. Karena berat loh. Karena politik itu kan jembatan ya. Betul. Bang, ya. Setelah dia peroleh, ya bangun dong, laksanakan dong. Apa yang dibangkitkan dong dari diri. Iya, semuanya. Bangun. Iya, betul. Gitu ya Bang ya. Jangan begitu dia sudah jadi pejabat, masih dia seolah-olah menjadi kontestan. Kontestan gitu. Berarti kan berarti dia udah nggak mikirin pembangunan. Udah mikirin dia menjadi lagi. Nah, itu berarti Gimana menurut Hanif kayak gitu? Kurang pas lah kalau menurut saya kan. Kalau saya jadi gubernur misalnya nggak kayak gitu, saya biarin aja. Silakan. Wajar kalau orang belum duduk dia mau begini kan gitu. Kalau saya udah duduk, tugas saya membangun, menjalankan amanah yang diberikan. Diberikan kepada saya. Terus serah aja mau banner mau jungkir balik malah bagus. Justru akan memberikan masukan ke saya dan sebagainya. Kalau menurut saya gitu. Nggak takut bersaing ya Bang? Ya itu kan ngurusin banner aja berapa minggu itu. Ya nggak? Nyari-nyari perdanya, segala macam, nyuruh per PP, banyak energi terbuang. Tambah terpuruk, harga-harga cabai, segala macam. Lawas itu Bang ya? Oh iya, kalau menurut saya, ya orang-orang sekitar pemimpin harus ngasih tahu yang benar lah. Ini lagi sibuk. Iya. Jadi lawas itu Bang ya? Kita pemimpin juga harus milih juga orang-orang sekitar kita yang bisa ngasih nasihat bagus. Tapi kadang-kadang kan bukan salah orang yang ngasih nasihat. Mungkin dia takut ngasih nasihat. Karena pemimpin tuh maunya sok jagoan terus. Dia bener sendiri. Terus akhirnya lama-lama orang malas ngasih masukan. Terus lo lah kanyut-kanyut lo. Nah itu kan nggak bagus juga kan. Sayang, kasihan lah. Udah banyak kan duit yang kita keluarkan untuk kontestasi ini kan. Berapa itu yang dikeluarkan mereka itu yang jadi itu. Bisa dihitung kan. Kan sayang loh. Nah itu salah satunya. Boleh lah Bang, nanti kita boleh insya Allah lagi lebih dalam lagi di lain waktu. Iya. Semoga ya harapan kita juga masyarakat Lampung ini amin terbangun lagi dan bangkit kembali. Ya, amin. Daripada keterpurukan selama ini. Betul. Ini perlu saya sampaikan, kita juga akan mencoba ya, saya teman-teman dan nanti akan melibatkan banyak elemen masyarakat. Kita akan melakukan FGD ya, artinya masing-masing topik-topik pembangunan. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan juga lah
Iya. kepada pemerintah kita. Bangkitkan lagi Bang. Iya. UMKM juga Iya, Bang. iya. Dari hasil pertanian ini Bang. Iya benar ini Dibangkitkan alhamdulillah. ini lagi Bang. Iya, ini. Supaya terdengar lagi Bang. Terdengar benar. Kan? Heeh. Jadi pertanian ini hasil pertanian Betul. Lampung juga dan ini hasil UMKM Lampung. Iya. Pulih Alhamdulillah. ekonominya. Amin Bang. Amin amin. Oke Bang, terima kasih sudah mau podcast bersama kami. Iya, sama-sama. Terima kasih telah menerima kami. Sayang terima kasih nih dikunjungin. Semoga Lampung ini bisa terbangun dan bangkit kembali. Ya. Ya Bang ya. Hmm. Semoga tanpa halangan bisa ikut kontestasi di Amin, amin ya Pak, amin, amin. Si Lampot Lampung bangkit. mantap.